Kartika Dewi Rahmania dengan NPM 221201. Saya Adinda Putri dengan NPM 22120096. Saya Amanda Putri dengan NPM 22120097. Media pembelajaran yang kami buat dengan tema ruang keberagaman dan kebersamaan, karena keberagaman adalah kunci pemersatu bangsa Indonesia. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind, 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 mind. Please don't waste my time, 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 time. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada fase C kelas 5 dan 6. Untuk capaian pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik mampu menghargai perbedaan yang ada dan mampu menghindari perselisihan antar sesama. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami hubungan antar sila-sila Pancasila. Berikut merupakan makna yang terkandung dalam capaian pembelajaran tersebut. Di Indonesia tentu sangat banyak keberagaman. Seperti pada gambar, ada keberagaman agama, ras, adat, ataupun budaya-budaya yang lain. Di dalam lingkup sekolah, dengan adanya keberagaman tersebut dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, toleransi, saling mengerti, dan dengan banyaknya budaya yang ada akan menambah wawasan bagi anak-anak. Sesuai dengan Pancasila, sikap-sikap tersebut akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Di sini saya akan mengajak adik-adik semua untuk bermain mengenai nilai-nilai Pancasila. Pertama, saya akan mengambil gambar. Gambar tersebut menggambarkan bahwa ada seseorang dengan tempat ibadahnya. Di sini menggambarkan bahwa seseorang berhak memilih agama yang akan dianutnya. Sila mengenai agama adalah sila keberapa, anak-anak? 1. Oke, maka ibu akan memasukkan ke kantong nomor 1 ya. Untuk selanjutnya, siapa yang Oh, gambar gotong royong. Oh, ini termasuk sila ketiga Pancasila. Ya betul, ibu kasih bintang ya. Boleh, Bu. Ya, siapa yang akan maju ke depan? Saya, Bu. Oh, ini gambar antara si kaya dan si miskin. Ini berarti termasuk sila kelima ya, Bu? Ya betul, ibu kasih bintang ya. Ayo yang terakhir sekarang. Musyawarah mufakat menyatukan kebudayaan. Berarti ini termasuk sila keempat ya? Ya betul, ibu kasih bintang ya. Kasih, Bu. Ini yang terakhir ya. Coba tebak ini gambar apa? Saya, Bu. Apa ayo? Orang lagi berangkulan, Bu. Yang lain? Saya, Bu. Itu orang lagi bergandengan tangan, Bu. Yang lain lagi? Itu gambarkan kebersamaan. Ya betul, ini adalah gambar yang menggambarkan kebersamaan. Artinya kita semua harus bersama tanpa membeda-bedakan agama ataupun yang lainnya. Entah itu ras, warna kulit, berat badan, tinggi badan, ataupun yang lainnya. Seperti yang sedang marak terjadi di zaman sekarang, adanya bullying. Hal tersebut sangat tidak patut dicontoh untuk anak-anak seusia kalian. Selanjutnya kita akan bermain game spinner. Sekarang anak-anak bisa maju ke depan. Saya dulu, Bu, yang main, Bu. Saya dulu, Saya dulu, Bu, saya. Mending kalian memimpin aja. Yang pertama, anak boleh main juga. Oke, Bu.
Kepala hidung gambreng. Oke, saya dulu ya. Ya, maafin dulu ya. Oke, yang pertama adalah bully fisik. Kita mulai buka kartunya ya dari bully fisik terlebih dahulu. Contoh yang pertama adalah menjabat. Selanjutnya menendang. Dan yang terakhir adalah mendorong. Kegiatan berikut biasanya sering dilakukan oleh anak-anak kecil dan sering dianggap sebagai hanya candaan kepada teman sebayanya. Selanjutnya, kita buka kartunya dulu ya, buat contoh dari bully non fisik. Contoh dari bully non fisik pertama adalah menyindir. Masa masih kecil udah kumisan sih? Gitu. Selanjutnya adalah mengancam. Stop. Mana baju itu? Ini sama saya, Mas. Gak apa-apa, nanti kalau nggak dibagi saya pulang. Ya. Dan yang terakhir adalah menghina. Lihat deh, sepatunya kok udah jalan motor lagi. Iya sih, kayaknya sih murah. Kelihatan sih ya, dia kan juga orang kaya. Gayanya aja kok itu. Kegiatan berikut biasanya dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan perhatian dan dianggap hebat oleh teman sebayanya. Selanjutnya adalah penyebab bully. Kita buka kartunya dulu ya. Yang menjadi faktor utama dari penyebab bully yang pertama adalah ingin menjadi populer, menjadi pusat perhatian, atau ingin merasa lebih hebat. Selanjutnya, dirinya merasa berhak semena-mena terhadap temannya yang lemah. Dan yang terakhir, iri hati, karena mungkin temannya telah mencapai kesuksesan tertentu atau meraih penghargaan dari sekolah. Dan berikut saya akan bacakan solusi dari permasalahan bully yang masih sering dilakukan dan sering terjadi di siswa sekolah dasar. Yang pertama adalah memberi bantuan bagi siswa yang menjadi korban dari kejadian bully tersebut. Lalu, kita dapat bekerja sama baik dari orang tua siswa tersebut, dan guru yang membimbingnya. Dan yang terakhir, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Kita mau main luar tangga nih, kita main Bimpa dulu ya, buat nentuin siapa yang pertama, yuk. Om Bimpa layum gambreng. Wah, kita dapat buku anti bully. Yuk, kita lakukan buku anti bully, teman-teman. 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. 1, 2, 3. Hal yang harus dilakukan jika melihat teman yang dibully. Yang pertama adalah melaporkan kepada guru kelas. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jangan takut dibully. Kamu bisa melawan,
Kalau kamu dibully itu jangan diem aja, kamu tuh harus melawan, kamu harus lapor sama guru. Satu, dua, tiga, empat. Kesimpulan dari media pembelajaran yang kita buat adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif di dalam kelas, serta pembelajaran terasa menyenangkan dan materi yang disampaikan dapat diterima siswa dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lina Rusyifa. Nama saya Tibita Wahyu Fitriana. Saya Dwi Tiarani Hanadingrum, peserta lomba media pembelajaran PKSD 2023 dari kelas 5H. Di sini kami akan menjelaskan media kami yang bernama Si Bibul. Alasan mengapa kami memberi nama Si Bibul karena sesuai dengan mata pelajaran yang kami pilih yaitu matematika kelas 6 fase C bab bilangan bulat. Oleh karena itu, kami memberinya nama Si Bibul dari singkatan dari operasi bilangan bulat. Selanjutnya, kita memilih Kota Semarang sebagai background dari Si Bibul karena kita berkuliah di Kota Semarang. Selain itu, kita juga ingin mengenalkan wisata yang ada di Kota Semarang kepada peserta didik. Di sini ada Kelenteng Sampokong, kemudian Lawang Sewu, Wihara, dan Masjid Agung. Selanjutnya, di sini kami menggunakan mobil damkar dan terdapat sebuah jalan untuk mensimulasikan sebuah operasi bilangan bulat. Selain itu, di sini juga terdapat sebuah papan yang sama panjang, di mana papan tersebut kami umpamakan sebuah garis bilangan, di mana yang masing-masing titiknya terdapat sebuah angka dan di tengahnya terdapat bilangan 0 yang membagi antara dua bilangan, di mana bilangan kanan bilangan positif dan di sebelah kiri bilangan negatif. Pada media Si Bibul ini terdapat sebuah papan tulis yang akan digunakan untuk menuliskan contoh soal dan juga cara pengerjaannya. Selain itu, juga terdapat sebuah spinner yang di dalamnya terdapat sebuah barcode yang akan digunakan siswa untuk men-scan soal dan mengerjakan soal yang terdapat dalam barcode tersebut. Kemudian, pada bagian bawah media Si Bibul juga terdapat penyimpanan alat tulis seperti spidol untuk menuliskan di papan yang sudah terdapat dalam media Si Bibul. Selain media Si Bibul, ada juga buku petunjuk dari Si Bibul. Yang pertama ada covernya, yang halaman selanjutnya ada identitas modul, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada alat dan bahan pembuatan Si Bibul. Kemudian ada cara pembuatan Si Bibul. Selanjutnya ada cara penggunaan media Si Bibul dan dokumentasi pembuatan media Si Bibul. Kemudian yang terakhir ada profil pembuat media Si Bibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, semangat, luar biasa. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.
berarti Pak Budi sedang mengendarai mobil damkar dari titik bilangan bulat negatif 4. Karena di sini penjumlahan berarti arahnya ke kanan. Sebanyak 6 langkah. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo ini Pak Budi berhenti pada titik bilangan bulat berapa? Positif 2. Positif 2 berarti negatif 4 ditambah positif 6 sama dengan Positif 2. Nah, sudah paham mengenai operasi bilangan bulat? Sudah. Ini Ibu mempunyai sebuah spinner. Spinner ini di mana terdapat beberapa barcode. Barcode tersebut nanti di-scan melalui handphone. Sebelum kita memutar spinner ini, kita membuat kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ini menjadi satu kelompok ya? Iya, Bu. Untuk ketua kelompok bisa maju ke depan dan Anda. Nah, menunjukkan di barcode ini ya, silakan untuk di-scan. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, sudah terdapat ada berapa soal? 5 soal. Nah, 5 soal ini dikerjakan secara berkelompok. Sudah? Silakan duduk. Dari sekarang Mbak Nanda akan maju di depan untuk mempraktekkan dan sekaligus mengerjakan soal yang terdapat dalam spinner tadi. Oke, Mbak Nanda boleh maju. Oke, Mbak Nanda boleh maju. Nah, tadi soalnya berapa Mbak Nanda? Silakan ditulis. Oke, bagaimana anak-anak tulisannya terlihat? Tidak. Jadi memang karena tulisannya Mbak Nanda sangat kecil, baik Ibu akan membacakan soalnya ya. Jadi soalnya itu ada min 5 ditambah positif 8. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya Mbak Nanda. Oke, mari Mbak Nanda simulasikan seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Hana. Jadi Pak Budi berangkat dari titik bilangan min 5. Di sini tandanya apa anak-anak? Tambah. Oke, jadi Pak Budi harus melangkah ke kanan sebanyak 8 kali. Oke, kita hitung bareng-bareng Mbak Nanda. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, Pak Budi berhenti di titik berapa anak-anak? 3. Jadi jawabannya min 5 ditambah 8 sama dengan positif 3. Oke, jadi bagaimana Mbak Nanda? Paham dengan mediasi bibul ini? Paham. Teman-teman juga paham? Paham. Oke, Mbak Nanda boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu. Nah, itu tadi anak-anak cara mengerjakan operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan media Sibibul. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Karena pelajaran sudah diakhiri, Ibu cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita lanjut pada video-video berikutnya, terlebih dahulu kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Monika Kase. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Perkenalkan, nama saya India Sniati, asal Bima NTB, Nusa Tenggara Barat, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Perkenalkan, nama saya Ferayani, asal Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat media pembelajaran pop-up book kearifan lokal sebagai berikut. Alat yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran pop-up book kearifan lokal sebagai berikut: penggaris, gunting, spidol warna, pensil, karter, lem kertas, dan double tip. Adapun bahan yang digunakan dalam membuat media pembelajaran pop-up book kearifan lokal terdiri dari yang pertama kertas karton, yang kedua karton board, yang ketiga kertas buffalo, dan yang keempat adalah gambar rumah adat, pakaian adat, tarian, beserta makanan yang sudah dicetak. Langkah-langkah pembuatan media pop-up book. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, lipatlah kertas buffalo menjadi setengah bagian. Yang ketiga, ukurlah sisi kanan dan kiri menggunakan penggaris panjang 3 cm untuk lebar dan 5 cm untuk panjang. Yang keempat, guntinglah bagian yang telah diukur lalu dilipat dan dimasukkan ke dalam. 5. Kemudian buat pola yang sama untuk keduanya. 6. Ulangi langkah yang sama untuk 6 kertas buffalo lainnya. 7. Setelah itu berdirikan kertas buffalo, kemudian gunting gambarnya. 8. Tempelkan gambar tersebut menggunakan double tip. 9. Tempelkan gambar yang lainnya dan berdirikan sesuai dengan posisinya, dan tambahkan juga keterangan pada setiap gambar. Yang ke-10, tempelkan bagian luar kertas buffalo menggunakan lem kertas dan rekatkan menjadi satu bagian. Yang ke-11, untuk covernya, tempelkan kertas karton pada bagian luar sisi kiri dan kanan kertas buffalo, lalu digunting dan diukur lebih besar dari kertas buffalo. Yang ke-12, tempelkan karton board menjadi cover. Nah teman-teman, itu tadi adalah perkenalan singkat dari kami. Bagaimana? Sudah ada yang kenal atau belum? Nah selanjutnya kita akan sama-sama melihat penjelasan dari media pembelajaran pop-up book kearifan lokal yang akan menampilkan 6 suku dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di antaranya adalah suku Timor, suku Rote, suku Sumba, suku Bajawa, suku Ende. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan budaya di daerah Soe, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal dengan rumah adatnya, yaitu Ume Kabubu. Ume Kabubu adalah rumah adat Nusa Tenggara Timur. Ume Kabubu adalah tempat tinggal yang berbentuk bundar. Istilah Ume Kabubu terbagi menjadi 2 kata, yaitu Ume yang berarti rumah dan Kabubu yang berarti bundar atau bulat. Meski demikian, Ume Kabubu memiliki atap seperti kerucut dan susunan batu seperti melingkar yang menjadi fondasi untuk rumah bulat itu sendiri. Selanjutnya yaitu pakaian adatnya, yaitu pakaian adat Dawan. Dawan merupakan pakaian adat dari daerah Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk pria biasanya menggunakan kain tenun berbentuk selimut ikat, baju budo, kalung habas berbandunggong, muti salak, gelang timon, dan hiasan ikat kepala. Sedangkan untuk wanitanya biasanya menggunakan kain tenun untuk bawahan kebaya, selendang untuk menutupi dada, gelang nala, muti salak, dan kalung kepala 3 sisir emas, dan hiasan kepala tusuk konde. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang daerah Ende yang dikenal dengan rumah adatnya, yaitu Rumah Musalaki. Rumah Musalaki di Ende atau Uma Manaran, yakni Umanetan Rimean di Belu, merupakan salah satu contoh rumah adat atau rumah tradisional yang sering dijumpai di daerah Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
yaitu pakaian adatnya, yaitu lawo-lambu. Lawo-lambu merupakan pakaian tradisional Endelio bagi kaum perempuan. Selanjutnya yaitu tari gawi. Tari gawi merupakan tarian tradisional dari suku Lio yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya di Kabupaten Endelio dan Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, tarian dari suku Manggarai adalah Rangkup Alu. Semula tarian Rangkup Alu merupakan permainan tradisional milik masyarakat Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur dengan ciri khas menggunakan batang bambu yang tersusun. Berikutnya adalah suku Rote. Yang pertama, rumah adat dari suku Rote yaitu Umat Tutus. Umat Tutus adalah salah satu desa tradisional yang masih ada di Desa Suelai, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, pakaian adat dari suku Rote adalah Tigilangga. Hal unik lainnya dari pakaian adat Nusa Tenggara Timur khas suku Rote Endao adalah topi Tigilangga yang mirip dengan topi ala Meksiko. Topi ini terbuat dari daun lontar kering yang menjadi kewibawaan kaum pria suku Rote. Selanjutnya, kesenian tari dari suku Rote adalah tari Kebelai. Tari Kebelai merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Rote Endao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, tarian ini sering dilakukan pada saat setelah acara pemakaman adat. Berikutnya yaitu suku Sumba. Rumah adat pada suku Sumba terkenal dengan rumah adat Uma Bokulu, di mana rumah adat Uma Bokulu disebut dengan rumah besar. Rumah adat Uma Bokulu ini berbentuk panggung segi empat dengan atap peminjulan. Tarian adat suku Sumba dikenal dengan tarian Kataga. Tari Kataga adalah tari tradisional sejenis tarian perang yang biasanya dimainkan oleh para penari pria yang berkostum adat dengan dilengkapi dengan senjata seperti pedang dan perisai. Berikutnya adalah suku Bajawa. Rumah adat suku Bajawa dikenal dengan sebutan Sao. Rumah adat Sao berbentuk panggung dan hampir seluruh material bangunannya terbuat dari kayu. Rumah adat ini biasanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat adat istiadat di suku Bajawa. Alat khas dari suku Sumba dikenal dengan Manggulu. Manggulu terlihat sekelas seperti dodol. Manggulu terbuat dari pisang dan kacang tanah yang dibungkus dengan daun pisang kering agar tahan lama. Nah teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung video ini. Mari kita simpulkan bersama. Pada media pembelajaran Pop Aku Garis Pangkal menampilkan 6 suku dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di antaranya suku Timor, suku Rote, suku Sumba, suku Ende, suku Bajawa,